Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video persiapan kompetisi Sains Nasional KSN 2022 bidang astronomi. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas soal astronomi mengenai gaya gravitasi. Langsung saja ke soal yang pertama. Pada suatu saat, komet Ison teramati berada pada jarak 2 satuan astronomi dengan sudut 135 derajat dari arah matahari. Maka jarak komet Ison dari matahari saat itu adalah yang A 2,8 satuan astronomi, B 3,6 satuan astronomi, C 5 satuan astronomi, D 5,3 satuan astronomi, atau E 6,4 satuan astronomi. Kita masuk ke pembahasannya. Nah, seperti ini kira-kira ilustrasinya. Ini adalah matahari, ini adalah bumi, dan ini adalah Ison. Jadi, jarak matahari ke Ison dapat ditentukan dengan persamaan kosinus D kuadrat sama dengan jarak matahari ke bumi 1 kuadrat ditambah jarak bumi ke Ison 2 kuadrat dikurang jarak bumi ke Ison 2 dikali jarak matahari ke bumi 1 dikali jarak bumi ke Ison 2 dikali cos sudut yang terbentuk, yaitu 135 derajat. Jadi D kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang 2 dikali 1 dikali 2 dikali cos 135 derajat. Nah, hasilnya yaitu D-nya sama dengan 2,8 satuan astronomi. Jadi jawabannya A, 2,8 satuan astronomi. Kita lanjut ke soal kedua. Diketahui massa dan radius planet Neptunus masing-masing adalah 1,024 dikali 10 pangkat 26 kg dan 2,462 dikali 10 pangkat 7 meter. Berapa berat sebuah objek di planet Neptunus jika diketahui massanya di bulan adalah sebesar 930 kg? A. 10.478 Newton, B. 1048 Newton, C. 105 Newton, D. 6.341 Newton, atau E. 63.409 Newton. Nah, massa selalu tetap, tidak bergantung pada percepatan gravitasi. Nah, berat bergantung pada besarnya percepatan gravitasi. Jadi, W sama dengan M dikali G. W sama dengan 930 dikali gaya gravitasi dikali massa Neptunus dibagi radius Neptunus dikuadratkan. W sama dengan 930 dikali 11.268. Jadi W sama dengan 10.479,3 Newton. Jadi kita bulatkan, hasilnya yaitu 10.478. Jawabannya A. Untuk soal yang ketiga. Untuk lepas dari tarikan gravitasi, sebuah benda harus memiliki energi kinetik yang sama besar dengan energi potensial gravitasinya. Berapakah kecepatan minimum pesawat luar angkasa untuk lepas dari gravitasi bumi jika diluncurkan dari ISS atau International Space Station yang mengorbit bumi pada ketinggian 414 km? A. 10,8 km per sekon, B. 11,2 km per sekon, C. 12,6 km per sekon, D. 22 km per sekon, E. 29,7 km per sekon. Pembahasannya, untuk lepas dari tarikan gravitasi, energi totalnya minimal 0, artinya energi kinetiknya lebih besar atau sama dengan energi potensial gravitasinya. Nah, ini bisa seperti ini. Energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan 0. Jadi kita masukkan rumus energi kinetik dan energi potensialnya. Setengah mv kuadrat dikurang gaya gravitasi dikali massa 1 dan dikali massa 2 dibagi R sama dengan 0.
Nah, kita pindah luaskan yang energi G potensialnya, jadi setengah mv kuadrat sama dengan GMM per R. Untuk mencari F, untuk mencari V sama dengan jadi akar 2 dikali GM per R. Untuk mencari kecepatan minimumnya kita masukkan saja angka-angkanya ke rumus ini. V sama dengan akar 2 dikali 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11 dikali 5,97 dikali 10 pangkat 24 dibagi dengan 6,378 dikali 10 pangkat 6 ditambah 404 dikali 10 pangkat 3. Nah, jadi kecepatannya sama dengan 10.828,45 meter per sekon. Kita ubah ke kilometer per sekon, kita konversikan, jadi hasilnya yaitu 10,83 km per sekon. Jadi jawaban yang tepat yaitu A, 10,8 km per sekon. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Sebuah satelit bermassa 150 kg mengorbit sebuah planet XY dengan kecepatan 3 km per sekon. Jika satelit tersebut berada pada ketinggian 750 km dari permukaan planet XY yang berdiameter 6.500 km, maka massa planet XY adalah A. 1 dikali 10 pangkat 23 kg, B. 4,4 dikali 10 pangkat 23 kg, C. 5,4 dikali 10 pangkat 23 kg, D. 6,8 dikali 10 pangkat 23 kg, atau E. Tidak dapat ditentukan dengan informasi yang diberikan. Pembahasannya, nah, asumsikan orbit satelit berbentuk lingkaran, jadi gaya sentripetalnya sama dengan gaya gravitasinya. Untuk gaya sentripetal itu sendiri yaitu massa dikali kecepatan dikuadratkan dibagi dengan diameter sama dengan gaya gravitasi dikali massa per R dikuadratkan. Jadi V kuadrat kecepatan kuadratnya sama dengan G dikali M per R. Nah, untuk mencari M maka bisa kita pindah luaskan jadi sama dengan F kuadrat dikali R dibagi G. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui tersebut ke rumus. Jadi 3000 dikuadratkan dikali dengan 3250 dikali 10 pangkat 3 ditambah 750 dikali 10 pangkat 3 dibagi 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu yang di dalam kurung, terus kita kali dan kita bagi. Hasil yang didapatkan yaitu 5,4 dikali 10 pangkat 23 kg. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. 5,4 dikali 10 pangkat 23 kg. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.